Salam Udu, baik lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video sebelumnya di mana kita udah melakukan input transaksi pada bulan November dalam bentuk invoice dan vendor bill dan mengadjust inventory yang ada di gudang. Nah, sekarang kita akan melakukan transaksi pada bulan November berdasarkan uh, ini case study-nya. Di sini kan ada banyak transaksi seperti ini. Bentuknya laporan-laporan seperti ini yang akan kita input ke dalam Udu. Nah, di sini saya udah uh, merekap semua transaksi-transaksinya, ada 15 totalnya, dan di sini dikelompokkan sehingga lebih mudah untuk melakukan input transaksinya. Oke, yang pertama itu kita akan melakukan sebuah purchase ya, purchase dengan accounts payable. Kita akan masuk ke accounting dulu. Oke, dan di accounting ini kita akan membuat setting untuk pajaknya. Jadi untuk pajak, karena kita masih kosong juga di sini kan, jadi kita akan bikin di sini. Oke, ini ya pajak ternyata PPN 10%. Oke, PPN 10%. Dan ini scope-nya di purchase ya. Amount-nya 10%. Tax account-nya ada, kalau nggak salah kita cari VAT ya. Oke. Kita coba save di sini. Lalu setelah itu apa yang kita butuhkan lagi ya? Harusnya udah oke sih. Kita coba pakai incognito untuk masuk ke akun yang purchase. Jadi di UTS database ini purchase. Jadi kita coba masuk yang purchase, lalu kita create quotation baru, kita single vendor, jadi langsung aja. Order date-nya itu dia minta 3 Desember 2009, oke? Jadi di sini kita akan masukin 12.03.2009. Oke. 3 Desember 2009. Produknya itu semua produknya, baik C maupun G maupun yang H juga. Oke. CGH ya. Oke. Jumlah 752. Oke. Untuk di sini quantity 7. Di sini 5. Di sini 2. Oke. Oke. Di situ 2. Oke, ada yang kurang juga sepertinya. Di sini kita bikin jurnalnya dulu untuk purchase-nya. Berarti vendor bill ya. Vendor bill. Purchase, terus shortcode-nya itu bill. Dan default debit account itu ada di purchase itu di expense. Oke, kita bandingin sama pembantu utang ya. Oke, sama ya. Oke, terus kita akan balik lagi ke ini. Kita akan balik lagi ke sini, 752. Unit price-nya berbeda-beda kan? 1368, 1.368.000. Lalu unit price kedua itu 2.095, 2.095. Seperti ini. Lalu yang ketiga itu adalah 3.200.000. Oke. 3.200.000. Oke. Oke. Everything's right. Kita kasih pajak masing-masing 10%.
Jadi 2909.600. Oke. Di sini PT Vijaya Mandiri tanggalnya sesuai tanggal 3. Oke, payment terms-nya yang 5, 10, N30. Oke. 5, 10, N30 ya. Oke. Oke. Di sini purchase. Kita save dulu. Lalu kita akan send by email ke PT Vijaya Mandiri. Tunggu sebentar. Lalu oke. Kita klik send. Oke, RFC confirm order. Dia akan berubah jadi purchase order ya. Kita lihat di receipt-nya. Oke. Balik lagi ke sini. Kita klik receive product. Oke. Sorry. Ready, email 7. Oke. Terus sebentar. Statusnya udah jadi purchase order ya. Receive quantity, good quantity. Oke, udah kalau gitu kita masukin manual aja berarti. Dan 7. Di sini 5. Di sini 2. Oke, save. Wait, sebentar. Coba kita masuk lewat sini. Oke, kita ke purchase. Oke. Kenapa kita tidak bisa untuk ini ya? Coba kita masuk lewat ini administrator sebentar. Oke. Coba di inventory kita jadi manager juga. Nah, dia. Ternyata kita harus jadi punya user di inventory baru bisa untuk validate. Ya, oke. Dan kita bisa balik lagi ke ini ya. Purchase ordernya. Sini kita langsung create bill aja. Create bill, oke, Jaya Mandiri. Bill date. Dan di sini kita akan bikin dia menjadi open. Jadi 10% ya, oke ya. Kita validate aja.
Oke, kita save. Oke, kita lanjut ke ini yang kedua. Di sini ada penjualan dan kita langsung pindah ke user yang penjualan ya. Coba kita masuk ke user penjualan di sini. Oke, di penjualan ini ya, di sales kita akan create quotation penjualan ke Ivan Seluler. Sales customernya Ivan Seluler. Coba apakah kita bisa split screen seperti ini? Oke. Penjualannya ke Ivan Seluler. Produknya itu ada 3. Ada C, ada G, ada H ya. Kuantitinya itu 5, terus ada 7 dan ada 2 di sini. Oke. 5, 7 sama 2, harga satuannya udah sesuai 4 juta 8 juta. Oke. 15 juta. 8 juta terus validity-nya ini payment terms-nya itu kita pakai 210 N20. Oke, ini masih quotation ya. Terus validity-nya itu ya nggak usah, ini masih quotation juga kan. Cuman kita bisa coba mungkin 12.03.2009. Terus teksnya kena PPN 10%, tapi di sini kita masih kosong ya. Jadi kita harus balik lagi ke yang accounting tadi untuk input si teksnya itu. Oke, sorry. Lalu kita masuk ke accounting, dan di accounting ini kita akan taxes ya. Kita create PPN 10% juga, tapi yang untuk di sales. Tax scope-nya di sales ini 10%. Tax account-nya coba VAT ya. Wah, VAT. Oke. Di sini coba kita klik save di sini. Oke. Kita refresh lagi di sini. Coba kita lihat ya, accounting itu ada Oke. Wah, kacau nih ini ya tampilannya. Oke, kita mulai input ulang lagi. Itu di sini. Oke. Namun di sini dia ada asuransi ya. Oke.
Sebentar, unit price-nya disesuaikan dulu jadi 5. Di sini 7. Di sini 2. Ya. Nah, sedangkan di Udu nih dia nggak ada asuransi di sini ya. Kita cari coba. Sales scheme. Validity payment. Ya, kalau nggak ada berarti kita masukin seperti ini aja. Sorry, salah ini. 5 di sini. Harusnya ngikutin ini ya. 7 2. Oke, unit price-nya itu 1.712.500. Di sini 2.625.000. 4 juta. 4 juta. Oke. Oke, ini akan menjadi quotation nantinya. Customer itu Ivan Seluler. Untuk payment terms-nya 210N30. Oke. Validity ini kita taruh. Oke. Kita save dulu. 72. Oke. Lalu kita send by email. Oke, terus dia akan menjadi quotation send karena di sini udah jadi sales order, kita confirm aja jadi sales order. Oke, selanjutnya kita akan create invoice. Invoice lines aja. Create a view invoice-nya. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini invoice due date. Oke, nah gini, lihatnya enak. Oke, dia kan masih draft ya, jadi kita bisa lihat apakah invoice sudah benar. Invoice date-nya itu tanggal 3 Desember 2009. 3 Desember. Due date-nya sesuai sama payment terms-nya. Oke. Oke, terus data sales payment invoice lines. Oke, everything seems fine. Kita akan validate di sini. Jadi open ya invoice. Oke. Selanjutnya ke transaksi ketiga, yaitu sama penjualan. Jadi kita masih ada di sales ini. Coba split view-nya. Oke. Di quotation kita akan create, tapi untuk customer yang berbeda, yaitu PT Meteor Abadi. Payment terms-nya masih sama 2N, 210N30. Deh, gak enak lagi liatnya ya. Tapi udah, kita coba aja. Produknya C, terus order quantity-nya 12. Tax-nya itu kena yang 10%. Oke. Save and close. Lalu
kena lagi di sini produknya itu G, order quantity-nya 10 dan teksnya kena 10%. Oke, di sini kita save and close. Kita add satu lagi yang H, produk yang H. Oke, lalu jumlahnya itu ada 5, teksnya ppn 10%. Oke, save and close. 2620. Oke, di sini kita kasih validity misalnya tanggal 4 ya. Oke, kita coba save quotationsnya, kita send by email. Kita send. Oke, kita confirm, jadikan dia sales order. Nah, kita create invoice di sini, invoice line. Kita edit dulu. Oh, payment termsnya udah masuk. Invoice date-nya itu di tanggal 4 ya. Oke, di sini lalu salesperson. Oke, kita klik validate. Ini bakal open ya, kita save. Oke, lanjut ke penjualan dari kasir. Nah, ini kan agak beda sih karena dia sifatnya langsung ini ya, langsung purchase order, sales order, sorry. Dan sebetulnya di sini bisa quotation dulu. Berarti sebetulnya di sini di Udu ini ada modul point of sales ya. Jadi untuk melakukan penjualan dari kasir, cuman di sini kita coba pakai modul sales aja. Jadi customer-nya ini kita harus define baru karena di sini kan nggak dijelasin customer-nya siapa. Jadi mungkin dia individual. Jadi misalnya kita tulis aja kasir penjualan gitu ya. Kita save di sini. Oh, account receivable, account payable. Gimana dia? Oke. Kita ini aja deh, lihat dari customer sini. Kita bikin dari sini. Kita create kasir penjualan tunai. Oke. Kalau bisa save di sini, account receivable sama account payable-nya masih valid ya. Kita cari di sini payment terms-nya. Coba cancel company. Website, contact and address. Oh, coba kita mungkin bikinnya dari akun satunya. Karena dia kan harus ada link ke ini ya, accountingnya untuk si customer ini. Jadi kita lihat di sini di sales, kita lihat customer di sini. Kita bikin baru, misalnya kasir penjualan
tunai. Oke. Accounts receivable-nya ini di account receivable, payable ini ya di account payable. Kita coba save. Oke. Lanjut ke transaksinya, berarti split dulu view-nya. Oke. Kita langsung masuk ke sales. Kita create customer-nya itu kasir penjualan tunai ya. Terus produknya itu C5000 dengan unitnya itu 5 unit ya. Oke, teksnya itu kena PPN 10%. Oke, kita save and close. Kita add lagi produk yang G. Nah, ini produk yang G ini kuantitinya 6 unit. Kena teks 10%. Kita save and H. Untuk yang H di sini dia kena, nah untuk yang H di sini dia kena 3 unit. Teksnya itu di PPN 10%. Oke, save and close. Oke, di sini ada dapat totalnya di sini. Kasir penjualan tunai, payment terms-nya kan dia tunai. Jadi valid untuk tanggal 6. Oke. Kita save di sini. Lalu kita confirm aja langsung. Dari quotation kita langsung create invoice karena dia langsung bayar. Date-nya tanggal 6 12/06/2009. Oke. Terus payment terms-nya. Oke, nggak usah ada payment terms-nya. Kita akan lakukan pembayaran di hari itu juga. Register payment. Oke. Lalu payment date-nya tanggal berapa nih, 6 ya? 12/06/2009. Oke. What's payment jurnalnya? Oke, payment jurnalnya masih kosong. Kita lihat di counting di configuration jurnal sale. Coba create payment jurnal. Kita mau bikin salah sebuah jurnal baru karena di sini dia nggak ada nih. Coba sebentar. Payment jurnalnya dia nggak. Coba ya kita bikin kalau cash. Oke. Coba register payment lagi. Nah, ada cash. Masuk sini, kita validate. Terus kita paid ya, oke. Udah paid. Send and print.
nggak usah sih, sebetulnya nggak usah juga, nggak apa-apa sih, jadi kita langsung email aja. Kita lanjut ke nomor 5, penjualan. Penjualan atau accounts receivable ke CV Agung Sakti. Jadi kita masuk ke sales, kita create di sini customernya. Oh sebentar, CV Agung Sakti ya, oke oke. Validity-nya itu tanggal 12.08.2009. Payment terms-nya menggunakan 10N. Terus di sini kita tambah barang. Sorry, iklan sebentar. Wadaw. Gimana tutupnya ini? Oke. Produknya itu C5000. Atau apakah kita bisa coba duplicate aja? Karena kan sebetulnya mirip ya. Tinggal ganti jadi CV Agung Sakti. Payment terms-nya itu di 210 dan di sini 12.08.2009 ya. Oke. Lalu di sini kita edit C5000, jumlahnya tuh 7. Kita save. Lalu di sini G2100, jumlahnya itu 12, kita save. Dan di sini H jumlahnya itu 5 ya, oke. Oke, kita save semuanya. Sorry, pajaknya nggak masuk ya. Jadi tidak masuk ya pajaknya. Padahal di sini kita udah ada pajak taxes. Untuk sales di sini 10%. Kita coba discard aja, kita bikin baru quotations. Kita itu mau bikin ke CV Agung Sakti, oke. CV Agung Sakti untuk payment terms-nya 12.08.2009. Oke, payment terms-nya itu 210N30. Add or di sini C5000, order quantity-nya itu 7, kena PPN. Oke, save and new. Kita tambah lagi G2100, order quantity 12, kena pajak 10%. Save and new lagi. Kita H, order quantity-nya ini ada 5 dan tax-nya kena 10%. Oke. Wait. Oke. 4 juta. Oke. Save and close. Oke. Termnya udah, optional product, other information yang gak usah. Validity. Oke. Kita klik save. Lalu kita klik send by email. Oke, send. Oke, quotation sent. Kita confirm ordernya. Nah, di sini kita langsung create invoice-nya, invoiceable lines. Oke, kita edit dulu. Sebentar, invoice date-nya itu di tanggal 8/12/2009. Due date-nya oke, 8.
kebalik sorry, 12.08.2009 ya maksudnya. Nah, jadi begini. Sales, oke. Langsung kita validate. Oke, open ya dia. Terus kita langsung ke expense. Di sini ada bukti kas keluar. Di sini kita coba bikin dulu di jurnalnya untuk kas kecilnya. Nanti masuknya ke jurnal, kita create kas kecil. Type-nya itu cash kecil. Di sini itu ambil yang petty aja, petty cash. Kita save di sini. Oke. Dapat kas kecil. Oke, kita langsung masuk ke coba kita pakai yang admin dulu karena dia ada modul sendiri, yaitu modul di expense. Kita coba pakai modul expense untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kita di apps ada expense ya, jadi kita coba install dulu. Kita tunggu sebentar. Oke, udah ya. PLN, PDLN, Telkom. Oke, produknya expense. Totalnya 1.750.000. Oke. Nggak kena pajak. Bill reference-nya paid by company. Untuk date-nya pada tanggal 12.09.2009. Oke. Untuk account-nya, employee-nya administrator. Oke. Misalnya kita save dulu. Kita create report. Submit to manager. Terus di approve. Posted. No expense account found for the product expenses. Oke. Maksudnya dia itu gimana? Kita lihat no expense account for. Kita lihat cowok kita ya. Apakah ada kesalahan di cowok kita di accounting. Lalu kita ke configuration, coba expense. Waduh, gak enak lagi lihat nih. Nah, harus itu ada 6000, ini expenses. Oke. Kenapa dia di expense nggak bisa ya? Oh ya. Oh, oke. Jadi di produknya ternyata. Produknya. Edit. Nah, di sininya expense account-nya itu masuk ke expense. Oh, kita bisa edit. Misalnya tadi namanya itu PDAM Telkom ya. PDAM PLN Telkom.
Get expense account. Oh bukan, sorry. Di sini maksudnya PLN, PDAM, Telkom. Nah di sini expense accountnya baru deh expense. Di sini. Oke, kita save. Sorry, kita balik lagi ke expense. Di sini akan kita posting ke journal entries, view report, post journal entries. Oke, udah paid ya. Oke, lanjut. Kita akan lanjut. Ini udah. Selanjutnya ada bukti kas keluar untuk sebuah employee gitu ya. Jadi dibayarkan atas nama Andika Pratama 1.750 ya kan piutang karyawan, jadi kita akan membayar. Jadi bisa juga dilakukan di expense ini dengan cara misalnya di expense kita create misalnya piutang karyawan. Oke, produknya bisa kita bikin produk sendiri, namanya piutang karyawan. Oke, kita save. Di sini unit price-nya itu 1.750. Oke. Lalu kita akan dibayarkan oleh company. Kita akan save, create report. Oke, submit to manager. Dan mungkin di sini kita harus lihat lagi si produknya. Expense account-nya juga nih. Expense, kita search expense. Misalnya kan di sini gak ada keterangannya seperti apa, jadi misalnya kita bisa masukin ke expense yang ini aja. Kita save expenses. Nah, piutang karyawan udah submitted. Kita view report, kita approve, langsung post journal entries. Nah seperti itu udah paid. Lanjut nomor 8 ini ada akun receivable dari Ivan Seluler. Berarti dari pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit. Penjualan berarti ntar kita configure dulu si akunnya. Sebentar, kita settings, manage access rights. Jadi yang misalnya yang di purchase sama sales ini dia punya punya akses ke accounting. Sales, inventory, purchase, employee contract expenses. Oke. Dava sales. Kita lanjut lagi ke Dava purchase. Kita edit si purchase-nya ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke Dava sales. Nah, kita lihat sales di sini. Kita lihat nih dia maunya yang mana, yang Ivan Seluler atas penjualan tanggal 3 ya. Tanggal 3. Coba kita lihat di sini. Oke, di sini apakah ada detailnya? Untuk quotation, invoice-nya di sini kita lihat. Tanggal 3 berarti yang ini ya, tanggal 3. Ya, karena di sini satu tanggal, satu transaksi untuk satu customer atau vendor yang sama, jadi kita gampang tracknya. Berarti untuk tanggal 3 di sini, ya berarti yang ini. Kita akan register payment. Oke.
Namun di sini kita akan register payment sebesar 37.737.950. Kenapa bisa lebih rendah? Karena dia kan kita punya ini ya, si yang 2/10 N30, jadi dia bisa dapat diskon seperti itu. Karena kita cari, kalau nggak salah kita ada nih diskon, sales discount ya. Lalu oke, mark invoices as fully paid. Oke. Oh, ini 25 ya. Oke. Kita validate di sini. Oke, udah paid ya. Lanjut ke akun payable bukti kas keluar. Jadi ini ada di pelunasan utang dagang. Oh, kita sebentar. Kita lihat di accounting. Di cuanya. Sebentar. Waduh, salah pencet. Oke. Nah, gini. Jadi di cuanya. Kan tadi kita ada sales discount ya. Apakah kita ada purchase discount? Kalau nggak ada, kita akan coba. Oke, dia masuknya ke income ya, sales discount. Kita mau bikin lagi berarti satu purchase discount atau expense. Type-nya itu expense. Oke, udah. Lalu kita akan ke apakah sudah ada ini dia. Oh, dia administrator ya. Oke, coba kita login ke yang akun purchase. Kita coba login ke akun yang purchase. Dia tuh maunya untuk tanggal 3 Desember 2009, pembelian kredit pada tanggal 3 Desember. Jadi kita lihat di purchase di sini, kita akan bayar ke PT Oke Jaya Mandiri pada tanggal 3 Desember 2009. Berarti yang ini ya. Vendor bill-nya ada 1. Oke. Jadi di sini 3 Desember kita pastikan dulu nih. Jadi karena si ininya, si quotation-nya kan dia minta pada tanggal 3 ya kan. Oke. Dia minta pada tanggal 3, berarti ini. Lalu kita vendor bill, kita register paymentnya itu kan jadi lebih murah karena kita diskon juga kan. 27.641 295 295. Oke. Payment date-nya itu di tanggal 12 ya. Oke. Berarti 12/12/2009. Mana 12-nya? Ulang. Oh ini. Oke. Nah, kita bisa mark invoice fully paid, dan di sini dia akan dibayarkan di expense discount ya. 7.641.295. Oke, kita validate di sini. Oke, sudah paid. Lanjut kita ke akun receivable. Berarti kita akan memakai akun si sales tadi. Kita akan mendapatkan kas masuk dari PT Meteor Abadi yang pada tanggal kita lihat
yang pada tanggal 4 Desember ya. Dia minta pada tanggal 4 Desember ke PT Meteor Abadi. Coba kita lihat yang apakah yang ini invoice-nya. Oke, benar ya, 4 Desember 2009. Lalu kita register payment aja di sini. Nah, amount-nya itu sebesar 72.154.420 setelah ada diskon tadi. Oke. Nah, payment date-nya itu ada di tanggal 13 2009. Oke. Lalu kita bisa mark info as fully paid. Kita wait, salah. Maksudnya discount di sales discount ini account receivable dari PT Meteor Jaya Abadi. Oke, kita validate aja. Oke, paid. Oke, lanjut. Dan di sini ada penjualan tunai lagi. Kita akan bikin mulai dari quotation. Kita create lagi ke kasir penjualan tunai. Untuk C, produknya itu C dengan quantity sebesar 4 unit dan dikenakan taxes sebesar 10%. Oke, kita save and new, lalu kita masuk lagi ke G, lalu masuk lagi ke G, total 2 unit, kena pajak 10%, lalu kita save and new lagi, produknya itu H, untuk dengan ordered quantity-nya 2 unit, ya kan, lalu kena tax 10%, lalu kita save and close. Ya, total kita ada 3, lalu validity payment terms-nya nggak usah karena dia langsung bayar tunai kan, jadi kita langsung aja kita confirm. Langsung create invoice karena dia langsung bayar kan, create and view invoice, validate, register payment sebesar ini, cash payment date-nya itu kita ubah jadi tanggal 13, jadi 12/13/2009. Validate. Oke. Kita udah paid ya, berarti statusnya. Kita lanjut ke faktur penjualan ke PT Meteor Abadi, berarti kita tuh sales juga. Kita bikin lagi ke Meteor Abadi. Nah, untuk validity-nya ini tanggal 14. Oke. Payment terms-nya itu pakai yang 210/30. Ordernya itu di C, di sejumlah 5, kena pajak 10%, lalu save and new, produknya lain G, order quantity-nya 1, kena pajak 10%, lalu save and new, lalu yang H, order quantity 1, kena pajak 10%. Oke, save and close ya. 16. Oke. Kita lihat lagi apakah yang perlu dipersiapkan. Oke, udah date-nya nggak apa-apa, yang penting nanti di invoice date-nya kita langsung send by email ceritanya ke PT Meteor. Lalu PT Meteor kita send. Oke, quotation send, kita confirm akan jadi sales order. Kita langsung bikin invoice. Nah, di invoice-nya di sini invoiceable lines. Lalu kita edit dulu invoice-nya. Jadi invoice date-nya itu pada tanggal 14 ya.
due date-nya ngikutin tadi kan payment terms-nya. Oke, kita langsung validate aja ini. Oke, kita save. Lanjut, di sini kita akan balik menggunakan akun yang ini, purchase. Kita keluar dulu. Kita akan balik menggunakan akun yang purchase. Jadi si purchase ini kita akan bikin quotation lagi ke PT Oke Jaya Mandiri. Vendornya PT Oke Jaya Mandiri, untuk order date-nya itu pada tanggal 16 Desember ya. Produknya itu ada C5000, jumlahnya itu 22 ya kan. Unit price-nya itu sebesar 1372. Kenapa pajak 10% seperti biasa. Di sini uang mukanya nggak ada ya. Oke, kita save new lagi. Kita bikin produk satu, kita order produk satu lagi. Kuantitinya itu 20. Unit price-nya itu 2.115. Ini tax-nya kena 10%. Lalu save new lagi. Oh ini oke. Schedule date-nya kita ikutin aja. Tanggal 16 juga. 16 2009. Oke. G 2001. Oke, set new. Unit of wages. Kenapa jadi begini? Oke, sebentar. Kita add lagi. Nah, quantity-nya 3 20. Unit price-nya itu 2.115.000. Tax-nya kena 10%. Save new. Lalu produk terakhir yaitu H. Dia nggak nongol. H. Oke, quantity-nya itu 17. Unit price-nya itu 3.100.000. Kena pajak 10% ya. Save and close, kita lihat. Sebentar. Coba di save dulu. Oke, baru keluar tadi amount-nya ya. Sebesar ini karena tadi dia nggak keluar amount-nya. Faktur penjualan sebesar seperti ini. Kali ini dia oke. Pastiin lagi dia masih RFQ ya. Oke, date-nya 2009 pada tanggal 16. Oke, kita langsung confirm order aja. Oke, receive product, validate, apply. Oke, kita lihat di sini. Kita create bill. Vendor bill-nya di sini. Bill date-nya ini dia pada tanggal 16 ya. 16 2009. Oke. Nanti kita bakal ada payment terms-nya sebesar 10.30. Jadi due date-nya langsung. Oke sih, sejauh ini dia nggak ada uang muka juga kan, jadi kita langsung validate. Biar open ya. Oke. Lalu kita klik save aja.
14 dia ada bukti kas masuk akun receivable dari piutang dagang. Jadi ini adalah kita balik lagi ke sale. Kita balik modul sale yang dia ingin membayar transaksi pada tanggal 8 Desember oleh CV Agung Sakti. Oke. Kemungkinan yang ini kita lihat di invoice-nya apakah benar pada tanggal tersebut. Oke, benar ya tanggalnya. Kita lihat di sini, kita langsung register payment aja dengan harga 68.576.404.05. Oke. Dan payment date-nya ini dibayar pada tanggal 17. Jadi 12/17/2009. Oke. Keep invoice as fully paid. Nanti di flash-nya di discount. Wait, salah. Nanti sales discount ya. Akun receivable 8 juta. Oke, kita ke validate. Dan dia akan paid. Oke, lanjut. Di terakhir sales dia membuat sebuah sales ke CV Agung Sakti. Jadi kita customer-nya CV Agung Sakti untuk pada tanggal 23 ya. Oke, seperti ini payment terms-nya itu 2.10/30. Ordernya add di produknya C, jumlahnya itu 6, kena pajak 10%, save new, lalu ke G, lalu order quantity-nya itu 6, kena pajak 10%, save new, lalu H, produk H, jumlahnya itu 6, dan kena tax-nya 10%. Oke, kita save and close. Oke. Optional order information. Oke. Tanggalnya udah benar. Kita langsung confirm aja. Create invoice. Invoiceable lines. Dan di sini ada yang mau kita edit sebentar. Invoice date-nya pada tanggal 23. Oke. Oke, udah bener ya. Ininya ada info. Oke. Oke sih, kita save aja. Lalu kita validate. Oke. Kalau gitu udah habis transaksinya. Berarti kita udah menyelesaikan semua dari end to end ya. Dari video pertama kita udah setup master datanya, lalu video kedua kita setup invoice sama vendor bill-nya, dan sekarang kita sudah melakukan transaksinya. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat report di accounting-nya. Biar lebih afdol kita masuk ke users-nya accounting ya. dava@accounting.com. Nah, kita akan masuk ke accounting, lalu reporting. Kita lihat profit and loss-nya untuk all posted entries pada tanggal 01 end date-nya itu berarti 31/01. Salah, kebalik. Nah, kita print. Dia akan download.
sini kelihatan ya profit and loss-nya seperti apa di sini. Yang pertama, dan kita mau lihat yang dibutuhkan apa aja sih reportingnya. Oke, berarti profit and loss-nya udah. Lalu kita lihat balance sheet-nya seperti apa. Balance sheet-nya berarti kan tadi kita posting di tanggal Desember ya, bulan Desembernya. Berarti kita lihat pada 1/2009. Jadi nah, seperti ini. Kita langsung print. Kita lihat lagi nih. Ini balance sheet-nya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya selain balance sheet, kita juga akan reporting. Jadi profit and loss udah, balance sheet udah. Oke. Sebentar. Kita bisa ngelihat di sini trial balance juga. Start date-nya pada tanggal 1 dengan end date-nya itu tanggal 31. Oke, seperti ini trial balance-nya. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menonton.